Assalamualaikum Syedaralun, jumpa lagi dengan saya Al-Faruq. Ini adalah edisi lanjutan dari video yang saya publikasikan pada edisi sebelumnya tentang cara pemasangan plafon minimalis tipe gelang dengan menggunakan kerangka kayu dan penutupnya dari triplek. Inilah bentuk desain plafon yang kita buat ini, iaitu model minimalis gelang turun ke bawah, Syedaralun. Okey, inilah kerangka kayunya sudah siap. Sekarang kita melakukan pemasangan triplek dulu untuk kerangka atas sebelum gelang minimalisnya kita turunkan. Inilah multiplek yang akan kita pakai dengan ketebalan 6 mili, Syedaralun. Di sini kami menggunakan triplek dengan ketebalan 6 mili agar tripleknya tidak mudah mengendur dan mudah retak pada dempul sambungannya di plafon. Inilah merek triplek yang kami pakai, iaitu merek legal produk Indonesia. Okey, sekarang kita mulai. Kita kasih naik dulu multipleknya ke atas peranca sebelum kita ambil ukuran pada pemasangan kerangka kayunya. Untuk mendapatkan hasil yang bagus pada plafon, di sini kami melengketkan dulu tripleknya pada kerangka plafon, lalu kami gariskan melalui atas bentuk arah belokan plafonnya sebelum kami belah dan kami pasang kembali, Syedaralun. Inilah cara menggariskannya lewat atas plafon. Kelebihan plafon dari kerangka kayu yang dengan mudahnya kita bisa berdiri pada atas kerangkanya, Syedaralun. Inilah tampak multipleknya, sudah ada garisnya yang kita ambil pada ukuran kerangka plafon. Sekarang kita akan membelahnya. Dalam membelahnya kami tidak memakai lagi mal, tetapi hanya mengikuti alur garis yang sudah kami gariskan pada multipleknya. Inilah tampak tripleknya sudah kita belah yang lurus dengan mengikuti garis yang ada pada triplek. Sekarang kita pasang kembali tripleknya pada kerangka yang kita ambil ukuran tadi, Syedaralun. Untuk melengketkan multipleknya dengan ketebalan 6 mili pada kerangka kayu, di sini kami menggunakan staples listrik dengan tipe U ataupun anak klip dengan panjang 2,5 cm untuk pemakuan plafonnya. Dengan menggunakan stapler listrik ini, maka pemasangan multiplek pada kerangka kayu jadi lebih cepat dan mudah, Syedaralun. Untuk mengenal lebih jauh model staplers dan cara pemakaiannya, bisa Syedaralun lihat pada video edisi saya sebelumnya. Setelah triplek pertama siap terpasang, sekarang kita ambil ukuran untuk yang sebelahnya. Dan inilah tampak multiplek pertama yang sudah kita pasang dengan menggunakan staples listrik. Ini tampak anak klipnya yang masuk ke dalam kayu. Triplek yang sudah kita potong harus kita garis bawahnya pada kerangka kayu atas, sehingga pada saat pemasangan pakunya benar-benar lurus dengan mengikuti garis di bawahnya. Inilah tampak multipleknya untuk kerangka samping sudah siap terpasang, Syedaralun. Untuk pemakuan pada posisi ujung triplek, di sini kami memakai staples model I ataupun model paku, karena pada ujung ini akan kami dempul dan kami pakai anak klip lagi untuk kekuatan sambungan plafonnya agar tidak retak. Inilah tampak anak klip yang kami pasang pada posisi tengah tripleknya.
Dalam melengketkan multiplex pada kerangka kayu, di sini kami menggunakan dua staplers, iaitu satu model E dan satu model U. Untuk yang model U kami pakai pada posisi tengah terlebih dahulu, dan untuk model E kami pakai pada tempat sambungan triplexnya, yang kemudian kami tambah lagi dengan model U untuk melengketkan sambungan agar tidak mudah retak. Untuk memudahkan pemasangan plafon, di sini kami memakaikan paku untuk posisi sampingnya sehingga plafon yang kita pasang tidak mudah bergeser. Dan pada pemasangan kerangkanya kami tambahkan kayu untuk posisi tengahnya sehingga triplexnya tidak mudah memuai dan dempul pada sambungan triplexnya tidak mudah retak. Inilah pemakaian staplers model E pada posisi sambungan, dan bagi saudara alun yang ingin melihatnya lebih jauh bisa melihat pada video edisi saya sebelumnya tentang cara pemakaian staplers listrik model E. Setelah pemasangan triplex tengah dan samping selesai, sekarang kita ambil ukuran untuk luas gelang minimalis yang akan kita turunkan. Di sini saya mengambil ukuran lebarnya 15 cm. Setelah mendapatkan ukuran panjang gelangnya sebelah kiri dan sebelah kanan, sekarang kita ukur untuk pemasangan kayunya. Untuk pemasangan gelang minimalisnya ke bawah, kita harus memilih kayu yang benar-benar lurus sehingga tidak nampak menggelembung pada posisi gelang minimalis yang kita pasang di bawahnya. Inilah kayunya yang sudah terpotong. Yang pendek ini untuk kedua bagian ujung dan yang panjang ini untuk posisi tengahnya. Inilah ukurannya 10 cm lebar dari posisi triplexnya. Kita tandai pada kayunya untuk kita melakukan pemasangan latseng untuk kita gantung kayu berbentuk gelang minimalis pada plafon ini. Dan untuk ukuran latsengnya di sini kami menurunkannya 7 cm dari posisi triplex atas. Oke, sekarang kita potong dulu latsengnya dengan panjang 20 cm sebanyak 6 batang, saudara alun. Latseng yang sudah kita potong kita atur yang sejajar, lalu kita ambil ukuran dan kita gariskan yang sejajar semuanya untuk kita melakukan pemasangan kayu gelang untuk posisi bawahnya. Oke, sekarang kita pasang latsengnya pada kayu 55 yang sudah kita potong tadi dan kita tandai tadi. Pemasangannya harus betul-betul sejajar untuk posisi bawah sehingga tidak terganjal pada saat pemasangan triplexnya, saudara alun. Inilah cara pasang latseng gantungan pada kayu 55 untuk rangka plafon bawah. Untuk posisi ujung-ujung kita pasang yang pendek, dan untuk yang posisi tengah kita pasang yang panjang, lalu kita tarik benang dan kita potong agar hasilnya lurus. Oke, sekarang kita pasang kayu gantungan untuk model plafon minimalis bawah, yaitu model gelang. Dalam pemasangannya di sini kami menurunkan gelang minimalisnya 7 cm dari ukuran plafon dasar. Pemasangannya pun harus benar-benar sejajar dengan garis yang sudah ada pada ukuran kayu. Inilah tampak kayunya sudah terpasang. Beginilah proses pemasangannya untuk kedua ujungnya maupun untuk posisi tengahnya. Setelah ketiga kayu gantungan siap terpasang, kita tarik benang di bawahnya, kita tandai
lalu kita potong untuk posisi ujungnya. Tujuan kita menarik benang ini agar mendapatkan hasil yang betul-betul lurus pada gelang minimalis di bawah plafon ini. Setelah kayu gantungan siap terpasang, sekarang kita pasang kayu untuk posisi samping gelang minimalisnya. Inilah tampak cara pemasangannya. Di sini kami memakai paku 10 cm agar hasilnya benar-benar kuat. Dalam pemasangan kayu samping untuk model gelang minimalis ini, kayunya harus betul-betul lurus agar hasil akhirnya benar-benar indah dan sejajar beserta lurus dari pandangan bawah. Setelah posisi lingkarannya sudah siap terpasang semua, lalu untuk lebarnya kita pasang benang. Di sini kami mengambil lebarnya 50 cm. Setelah kita memasang benang pada posisi tengahnya, lalu kami memasang gantungannya agar lebih kuat sebelum kami memotong kembali untuk posisi kayu yang tengah ini. Tujuan kami di sini memasang kayu gantungan model panjang untuk posisi tengahnya adalah agar pada saat pemotongan nanti kedua gantungan plafon minimalisnya baik sebelah kiri maupun sebelah kanan betul-betul sejajar sehingga tidak nampak miring dari arah pandangan samping maupun pandangan bawah. Inilah tampak kayu gantungan gelang untuk posisi tengahnya sudah terpotong, dan sekarang akan kita pasang kayu yang panjang di sampingnya agar nampak bingkai minimalisnya untuk posisi dalam. Pemasangan kayu untuk bingkai minimalis sebelah dalam juga harus betul-betul lurus agar pandangan plafon minimalis model gelangnya betul-betul sejajar dari arah pandangan bawah. Di sini kami mengikut alur benang melalui bawah kayu sehingga kayunya benar-benar lurus dan sejajar semuanya. Setelah kayu untuk bingkai dalamnya siap terpasang, maka kita pasang kayu untuk posisi ujungnya. Inilah tampak bingkai bawah sudah siap terpasang, dan untuk posisi dalamnya juga kita pasang kayu sehingga sama besar dengan ukuran 50 cm baik ukuran lebar maupun ukuran panjang gelang plafon minimalis ini. Inilah tampak cara pemasangan kayu dalam bingkai gelang minimalis ini. Pemotongan kayunya harus betul-betul mengikuti alur benang yang sudah ada di bawah kayu bingkainya sehingga pandangan bingkainya benar-benar lurus dan tidak menggelembung pada saat kita memasukkan kayu pada posisi tengahnya. Inilah tampak benangnya betul-betul pas pada posisi tengah kayu sehingga gelangnya betul-betul lurus dan sejajar. Setelah pemasangan kayu untuk sambungan dan penahan triplek dalam gelang ini siap semua, maka sekarang kita pasang benang untuk kita pasang lat seng pada posisi tengahnya. Tujuan pemasangan lat seng ini adalah untuk membuat garis seperti pada foto desain plafon yang kami buat ini. Pemasangan benang ini kami ambil ukuran 15 cm dari posisi arah sebelah dalam bingkai minimalisnya. Setelah pemasangan benang, maka kami ambil ukuran dengan lat seng dan kami gariskan pada posisi kayu tengahnya dengan mengikut alur benang agar betul-betul lurus. Oke, sekarang kita ambil ukuran dengan ketebalan lat sengnya sebelum kita melakukan pemotongan pada kerangka
plafon minimalisnya. Inilah tampilan kayu kerangka plafonnya yang sudah kita potong. Kita pahat untuk kita pasang kayu latseng untuk membuat alur garis pada tampilan bawah plafon minimalis ini. Setelah semua kerangka bagian bawahnya kita potong dan kita pahat, kini kita pasang kayu latseng untuk kita buat alur garis model minimalis pada kerangka bawah. Latseng yang kita pakai ini harus diketam sehingga tampilan alur garis model minimalisnya pada bagian bawah benar-benar indah dan lurus. Inilah tampilannya pemasangan latseng untuk kerangka bagian bawah, sudah siap semua. Sekarang kita pasang triplek penutup untuk bagian atas plafonnya. Inilah tempatnya akan kita tutup agar tampilan dari jauh tidak bolong ke dalam. Inilah tripleknya yang sudah saya belah dengan lebar 7 cm. Pemakaian triplek penutup pada bagian atas gelang minimalis ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, agar cicak dan binatang lainnya yang ada pada lampu tidak bebas masuk ke dalam gelang plafonnya. Dan yang kedua, ketika kita memasang lampu LED sebagai lampu cahaya pada bagian atasnya, maka pantulan cahayanya akan benar-benar indah dan tampilan dari bawahnya pun begitu mewah. Inilah semua triplek penutup pada gelang minimalisnya. Bagian luar sudah siap terpasang, dan untuk bagian dalam juga kita tutup gelang minimalisnya agar pandangan dari kejauhan tidak nampak ke dalam isi gelang plafonnya, dan pantulan untuk lampu cahaya bagian dalam juga menampilkan kemewahannya tersendiri. Inilah tampak triplek penutup untuk gelang minimalisnya, sudah siap terpasang baik sebelah dalam maupun sebelah luar. Sekarang kita akan melakukan pemasangan triplek pada bagian bawah dengan membuat alur yang lurus pada latseng yang sudah kita pakai ini. Kayu latseng yang sudah terpasang, sekarang kita tarik benang untuk pembagian as pada pemasangan multiplek. Inilah cara pemasangan multipleknya dengan mengikuti alur benang as pada latseng yang sudah kita pasang. Tampak ini cara pemasangan triplek bawahnya, dan pada samping benang ini kita pasang paku sehingga pemasangan tripleknya tidak bergeser baik ke kiri maupun ke kanan, saudara Lun. Setelah tripleknya benar-benar pas dengan mengikuti alur benang pada samping latseng ini, baru kita melakukan pemakuan pada kerangka kayunya. Ini tampak cara kami melengketkan multiplek dengan menggunakan stapler listrik. Setelah melakukan pemasangan triplek pada posisi samping gelangnya, sekarang kita pasang untuk multiplek pada posisi dalamnya, sehingga tampak garis minimalisnya menghiasi plafon model gelang turun ke bawah ini, saudara Lun. Dalam pembagian asnya, garisnya harus betul-betul sejajar. Di sini kami mengambil ukuran untuk garisnya 1,5 cm. Inilah tampak alur garisnya pada gelang bawah plafon minimalis ini, begitu lurus dan sejajar satu sama lainnya. Setelah pemasangan triplek isi dalamnya selesai, sekarang kita pasang triplek untuk penutup kayu pada posisi sampingnya.
Inilah tripleknya sudah saya belah dengan ukuran 6 cm. Di sini kayunya 5 cm ditambah triplek, makanya kami belah tripleknya dengan ukuran 6 cm. Sehingga di saat pemasangannya maka kayunya tidak tampak lagi tertutup dengan triplek yang sudah kami belah ini, Syederalun. Penutup kayu untuk samping gelang dari triplek kita pasang sebelah dalam dan sebelah luar. Ini tampak masih ada kayunya sebelum tripleknya kita tutup, sehingga nampak plafonnya betul-betul indah dan senyawa pada posisi gelang minimalisnya. Untuk kekuatan plafon dari multiplek ini tidak perlu diragukan lagi, Syederalun. Kita bisa bergantung pada posisi gelang minimalisnya. Inilah tampak pemasangan triplek penutup gelang minimalis sebelah dalamnya sudah hampir selesai. Tampak kayunya sudah tertutup dengan multiplek yang kami pasang. Inilah tampilan gelang minimalisnya dari bawah yang sudah selesai kami pasang. Bagi Syederalun yang baru masuk pada channel Al-Faruq, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kedepannya channel ini terus maju dalam berbagi ilmu tentang pembangunan. Inilah cara pemasangan plafon minimalis model gelang turun ke bawah dengan garis minimalisnya menghiasi pada posisi gelang bawah. Terima kasih bagi Syederalun yang sudah menonton. Semoga bermanfaat lebih dan kurang. Dan sampai jumpa pada edisi selanjutnya, yaitu edisi cara mendempul multiplek ini agar tidak retak dan cara pemasangan lampu cahaya pada isi dalam gelang minimalis ini.